video pembelajaran tentang isolasi DNA menggunakan Extraction Kit. Tujuan dari praktikum yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengenal prinsip-prinsip isolasi DNA pada tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa mengetahui perangkat kit isolasi DNA beserta fungsinya. Yang ketiga, mahasiswa memahami cara mengisolasi DNA dengan menggunakan DNA extraction kit atau Geneite pada jaringan tumbuhan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang dan menyusun video pembelajaran mengenai isolasi DNA tumbuhan. DNA adalah proses memisahkan molekul DNA dari komponen sel lain seperti protein, organel, polisakarida, lipid, dan dinding sel agar diperoleh DNA murni yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Pada metode konvensional, proses isolasi DNA dimulai dengan menghancurkan sel agar isi sel keluar. Setelah itu dilakukan diproteinasi, yaitu mengendapkan protein sehingga dapat dipisahkan dari DNA yang tetap berada dalam larutan. Sisa RNA kemudian dihilangkan menggunakan enzim RNase dan DNA dipekatkan menggunakan etanol serta garam agar mengendap dan mudah diambil. Seiring perkembangan teknologi, proses ekstraksi DNA kini dapat dilakukan lebih mudah dengan menggunakan kit komersial isolasi DNA. Salah satunya Geneite Plan Genomic DNA Mini Kit. Kit ini dirancang agar proses isolasi DNA menjadi lebih cepat, praktis, dan menghasilkan DNA dengan tingkat kemurnian tinggi dibandingkan metode manual. Penggunaan kit juga lebih aman karena tidak melibatkan bahan kimia berbahaya seperti fenol serta meminimalkan risiko kontaminasi selama pengerjaan. Geneite Plan Genomic DNA Mini Kit menggunakan sistem spin column dengan membran silika sebagai media pengikat DNA. Tahap pertama dimulai dengan penghancuran jaringan tanaman dan silisis sel menggunakan GP1 buffer yang berfungsi merusak membran sel serta melepaskan DNA dari inti sel. Setelah itu digunakan GP2 buffer untuk membantu mengendapkan pemotor sebagai protein dan senyawa sisa sel. Tahap berikutnya adalah pengikatan DNA pada membran silika menggunakan GP3 buffer yang telah dicampur isopropanol. Dalam kondisi ini, DNA akan berikatan dengan membran kolom, sedangkan komponen lain tidak ikut terikat. Setelah DNA menempel pada kolom, dilakukan pencucian menggunakan W1 buffer yang telah ditambahkan etanol untuk menghilangkan sisa garam, protein, dan kontaminan lainnya sehingga DNA menjadi lebih murni. Tahap akhir adalah elusi, yaitu melepaskan DNA dari membran silika menggunakan elution buffer. Hasil akhir berupa cairan bening yang mengandung DNA murni, siap digunakan untuk berbagai analisis seperti PCR, elektroforesis, maupun sequencing. Metode Geneite Kit dipilih karena pekerjaannya singkat, praktis, terstandarisasi, dan memberikan hasil yang baik dibandingkan metode konvensional. Pertama, bersihkan daun menggunakan tisu, lalu gunting daun dan buang tulang daun. Setelah itu, gunting daun kecil-kecil di atas mortal dan alu. Lalu, gerus daun menggunakan mortal dan alu sampai halus. Lalu masukkan sampel daun ke dalam mikrosentrifug tube dengan ukuran 1,5 ml. Setelah itu, sampel ditimbang menggunakan neraca analitik sebanyak 100 mg. Lalu tambahkan 400 mikroliter GP1 buffer ke dalam mikrosentrifug tube menggunakan mikropipet.
Lalu tambahkan 5 mikroliter RNAC ke dalam mikrosentrifug tube. Lalu, larutkan sampel dengan menggunakan vortex sampai homogen. Lalu, inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Dengan waktu yang bersamaan, panaskan elution buffer sebanyak 400 ml pada suhu 60 derajat untuk digunakan pada tahap elusi. Setiap 5 menit sekali, vortex sampel selama 10 detik, lalu masukkan ke dalam inkubasi dalam suhu 60 derajat Celcius. Setelah diinkubasi selama 10 menit, vortex kembali sampel. Lalu, tambahkan 100 mikroliter GP2 buffer ke dalam mikrosentrifug tube dan larutkan menggunakan vortex sampai homogen. Kemudian, inkubasi sampel di dalam freezer selama 3 menit. Setelah itu, letakkan filter kolom ke dalam collection tube 2 ml, lalu masukkan campuran sampel yang telah diinkubasi sebelumnya. Sebelum melakukan sentrifugasi, atur waktu dan kecepatan pada alat. Setelah itu, lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 100 kali gravitasi selama 1 menit. Berikut hasil sampel setelah dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 kali gravitasi selama 1 menit. Setelah selesai, lepaskan filter kolom dan pindahkan cairan pada collection tube ke dalam mikrosentrifug tube 1,5 ml dengan hati-hati. Lalu, pengikatan DNA. Yang pertama, siapkan GP3 buffer yang telah dicampurkan dengan etanol 96%, lalu ditambahkan sebanyak 1,5 dari volume sampel ke dalam sentrifug tube. Lalu, larutkan sampel menggunakan vortex selama 5 detik. Ini adalah hasil vortex kami setelah matang. Bohong. Yang bener. Hah? Jadi ini sampel dari daun di tahap lisis 3 pada awal lisis 3 sudah di korteks. Kemudian, letakkan jadi kolom ke dalam collection tube 2 ml, lalu pindahkan sebanyak 700 mikroliter campuran sampel ke dalam jadi kolom tersebut. Oh my god, ini indah banget coy. Ini indah banget guys. Cantik banget. Cantik banget. Selanjutnya, lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi dalam waktu 2 menit. Setelah disentrifugasi, buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali jadi kolom ke dalam collection tube 2 ml. Selanjutnya, sentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi dalam waktu 2 menit. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali jadi kolom ke dalam collection tube 2 ml. Pada tahap pencucian, ditambahkan 400 mikroliter W1 buffer ke dalam jadi kolom, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik.
Setelah selesai, buang cairan pada collection tube dan letakkan kembali jidi kolom ke dalam collection tube 2 ml. Kemudian, tambahkan 600 mikroliter wash buffer yang telah dicampurkan etanol, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali jidi kolom ke dalam collection tube 2 ml. Lakukan sentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi. Apabila proses dari pencucian sampel sudah bening, berarti hasil sudah maksimal. Siapkan jidi kolom yang telah dimasukkan ke dalam mikrosentrifug tube 1,5 ml. Lalu tambahkan 100 mikroliter buffer elusi yang telah dipanaskan sebelumnya. Lalu diamkan dalam waktu 5 menit untuk memastikan buffer elusi terserap sempurna. Setelah itu, lakukan sentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi. Larutan yang terdapat pada mikrosentrifug tube 1,5 ml merupakan hasil DNA premium atau DNA purified. Larutan DNA dimasukkan ke dalam plastik clip dan diberikan tanda. Kemudian, semua larutan diinkubasi di dalam freezer. Kesimpulan dari praktikum ini adalah isolasi DNA tanaman menggunakan genetic kit dilakukan melalui tahap isolasi jaringan, lysis sel, pengikatan DNA, pencucian, dan elusi DNA. Ketelitian kerja sangat menentukan kualitas DNA yang diperoleh. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum ini.